Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang sangat sempurna. Akan tetapi kesempurnaan Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita akhir-akhir ini, ada orang yang meragukan tentang kesempurnaannya. Kalau ucapan ini diucapkan di luar daripada orang Islam, wajar, karena mereka fanatik dengan agama masing-masing. Tentu orang Nasrani akan mengatakan Nasranilah yang paling sempurna. Begitu juga orang-orang Yahudi akan mengatakan seperti itu. Tentu Yahudilah yang paling sempurna. Tapi kita katakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena yang bicara bukan di luar daripada Islam, tetapi masih orang yang mengaku Islam, apalagi seorang tokoh dan mengaku tokoh Islam, kemudian mengatakan Islam tidak sempurna, maka kita harus jelaskan bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Jumat kali ini saya ingin membahas tentang kesempurnaan Islam. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan Islam, tapi Islam itu sendiri adalah agama yang sempurna. Kita tidak berhajat kepada agama di luar daripada Islam, dan kita juga tidak berhajat kepada Nabi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku, maksudnya nikmat Islam untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Maka kita harus redha dengan Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang sangat sempurna, dan di luar Islam tidak ada yang sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mentafsirkan surah Al-Maidah ayat 3 ini. Kata beliau, "Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim wa lihadza ja'ala Allahu khatamal anbiya wa ba'athahu ilal insi wal jinni
fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ay sidqan fil akhbar wa adlan fil awamiri wan nawahi falamma akmala lahumud dina tammat alaihimun ni'mah. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tentu yang paham ayat ini adalah para ulama, dan ulama mereka para ahli tafsir. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Seorang alim ulama besar dan dijadikan rujukan ulama dunia. Beliau mengatakan ketika mengartikan atau mentafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Beliau mengatakan inilah sebesar-besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka agama mereka, maka ketika itu tidak ada agama selain agama Islam. Dan tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kita adalah penutup para nabi. Dan Allah utus kepada manusia dan juga kepada jin, maka tidak ada yang dihalalkan kecuali telah Allah halalkan. Dan tidak ada yang diharamkan kecuali Allah telah haramkan. Maka apapun yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah kebenaran dan keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu secara sidqan wa adla. Sidqan artinya benar dalam menghabarkan, wa adla artinya adil dalam memerintah dan melarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini kepada umat manusia, maka sempurnalah nikmat Islam untuk mereka. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ketika Islam ini adalah agama yang sempurna, maka kita tidak berhajat kepada agama di luar dari Islam, dan kita tidak berhajat kepada nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika suatu ketika membawa lembaran Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Ibn al-Khattab?" Kata Ibnul Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, ini adalah lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi SAW murka kepada Umar dan mengatakan, amutahawwikun anta ya Ibnul Khattab. Wahai Ibnul Khattab, kau sudah bingung. Laqad taraktukum alal baydah. Aku sudah tinggalkan Islam ini terang benerang kepada kalian. Lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Di mana malamnya seperti siangnya, saking terangnya Islam ini, maka siapapun yang menyimpang dalam Islam pasti dia binasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang Yahudi menghadap Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, ya Amiral Mu'minin, ayah fi kitabikum taqra'unaha Lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'ida. Ya Amiral Mu'minin, ada satu ayat, ini orang yang berkata Yahudi, bukan orang muslim, orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amiral Mu'minin, ada satu ayat di dalam Al-Quran, kitab kalian, yang kalian suka membacanya. Kalau seandainya ayat itu turun bagi kami bangsa Yahudi, katanya, maka tentu kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut, kami jadikan hari raya besar kami. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayat apa itu? Ayu ayatin, ayat apa itu? Maka orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan kepada kalian agama kalian. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi qad arafna dzalikal yawma
wal makan alladhi nazalat fiha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafati yaumal jum'ati. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, kata Umar, sungguh aku tahu hari turunnya ayat itu. Sungguh aku tahu tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah, di hari Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dalam khutbahnya. Kalau orang Yahudi saja mengakui kesempurnaan Islam, bahkan menginginkan kalau seandainya ayat kesempurnaan Islam ini turun kepada orang-orang Yahudi, mereka akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai id mereka, hari raya mereka. Ini orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar dan mengakui kesempurnaan Islam. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku Muslim, bersyahadat alla ilaha illallah, mengaku Muhammad Rasulullah, kemudian tidak yakin tentang kesempurnaan Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, salah satu khutbahnya adalah, ya ayyuhan nas, wallahi ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad amartukum bihi wa ma min syai'in yuqarribukum minan nar wa yubaidukum 'anil jannah illa waqad nahaitukum anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, wahai manusia, demi Allah, tidak ada sedikit pun yang mendekatkan kepada kalian ke dalam sorga dan menjauhkan dari kalian dari neraka kecuali aku sudah perintahkan. Dan tidak sedikit pun hal-hal yang bisa mendekatkan kepada kalian neraka dan menjauhkan dari sorga, itu pun sudah kularang kepada kalian. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa semua sudah dijelaskan, tidak ada sedikit pun kecuali sudah dijelaskan. Dan ini diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum minhu ilma. Tidak tersisa, kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang bisa mendekatkan seseorang dari sorga dan menjauhkan dari neraka kecuali ilmunya sudah dijelaskan semuanya. Dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fis sama'i ta'irun yatiru bi janahaihi illa dzukira lana fihi ilma. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan di langit satu burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali semua pengetahuan Islam sudah dijelaskan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Ini sahabat-sahabat Nabi yang bicara seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian orang belakangan mengatakan bahwa Islam belum sempurna? Siapa Anda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Amr ibn Akhtab radhiyallahu an al-Ansari radhiyallahu an pernah mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarati adh-dhuhr fa nazalat fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarati al-'asr thumma nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta gharabati asy-syamsu fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain fa a'lamana ahfaduna." Katanya Amr ibn Akhtab al-Ansar radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika Nabi pernah salat fajar, salat subuh. Selesai salat subuh, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian berceramah, berkhutbah sampai zuhur. Kemudian Nabi SAW turun dan salat zuhur. Kemudian setelah salat zuhur, Rasul naik lagi ke atas mimbar, kemudian berkhutbah lagi sampai asar. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian salat asar. Kemudian Rasul naik lagi ke atas mimbar, kemudian berkhutbah lagi sampai maghrib. Subhanallah, dari fajar sampai maghrib Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabat Nabi SAW. Apa katanya Amr ibn Akhtab al-Ansari? Maka Nabi SAW menghabarkan kepada kami segala sesuatu yang akan berlaku.
Bahkan dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Falam yada' syai'an yakunu ila qiyamis sa'ah illa akhbara bihi." Tidak ada satupun yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan kecuali Rasul menghabarkan semuanya. Kalimat semuanya ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Makanya kata para ulama, ketika turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yangzil 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayati syai'un minal faraid wala tahlili syai'in wala tahrimihi wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'ish ba'da nuzuli hadhihi al-ayah illa 81 lailatan. Katanya sahabat, mereka para sahabat mengatakan ketika turunnya ayat ini, Al-Maidah ayat 3 ini tidak turun lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Satu kewajiban pun yang diperintahkan kepada kita, ataupun satu sesuatu yang dihalalkan atau yang diharamkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya ayat ini, beliau tidak hidup kecuali setelah 81 malam. Kemudian beliau meninggal dunia. Artinya ketika para sahabat mengatakan bahwa ketika turunnya ayat ini, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, kemudian tidak satupun ayat yang turun kepada Rasul yang mewajibkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, kemudian 81 hari setelahnya Rasul meninggal, menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Sebab kalau tidak sempurna, tentu setelah ayat ini turun masih ada kewajiban yang diperintahkan Allah, masih ada larangan yang dilarang Allah, tapi tidak ada karena sudah sempurna semuanya. Bagaimana dikatakan Islam tidak sempurna? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita katakan bahwa agama yang sangat istimewa, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu suatu ketika didatangi seorang Yahudi dan mengatakan, "Ya Salman, wahai Salman, wahai Salman Al-Farisi, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, aku dengar sahibmu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dalam Islam ini, agamamu, sampai kepada urusan jamban. Betul enggak itu? Maka dengan bangganya Salman mengatakan, "Ajal ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Ketahuilah wahai orang Yahudi, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Bagaimana kita dilarang tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, dan begitu seterusnya. Kalau urusan jamban saja diatur dalam Islam, tidak mungkin urusan-urusan yang lain tidak diatur. Bagaimana pula urusan yang lainnya, urusan politik, urusan ekonomi, urusan ibadah, urusan akidah, tentu lebih diatur lagi dalam Islam. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam yang tidak ada di luar daripada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jelaslah agama Islam adalah agama yang sempurna, dan Rasul sudah sempurna melaksanakannya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Dalam khutbah yang kedua, saya ingin menyampaikan perkataan Al-Imam Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti hafizahullahu ta'ala. Apa dia katakan? Beliau mengatakan, annal Islam lam yatruk syai'an yahtaj ilaihi al-khalqu illa bayyanahu. Beliau mengatakan bahwa Islam ini tidak meninggalkan sedikit pun yang dihajatkan manusia kecuali sudah dijelaskan. Kemudian dicontohkan oleh beliau bi asyri idham 'alaiha madarud dunya. Kemudian beliau menjelaskan 10 perkara yang satu dunia pasti akan berlaku 10 perkara ini, tapi Islam sudah menjelaskannya.
Pertama, at-tauhid. Islam sudah menjelaskan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wa'du, nasihat dalam Islam. Islam mengajarkan nasihat kepada kita. Kemudian yang ketiga, al-farqu bainal amali salih wa ghairi. Perbedaan mana amal yang baik, mana amal yang tidak baik, dijelaskan dalam Islam. Kemudian yang keempat, tahkim ghairi syar'il karim. Ada orang-orang yang berhukum dengan di luar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan bahwa ini tidak benar, yang benarlah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dijelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, ahwal al-ijtima bainal mujtama, kondisi masyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan kerabat, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan kaum muslimin, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kafir sekalipun, sampai kepada dengan binatang sekalipun. Semua sudah dijelaskan dalam Islam. Kemudian yang nomor 6, al-iqtisad, perekonomian Islam. Islam mengatur ekonomi. Ekonomi tidak suka-suka dalam Islam diatur. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kemudian yang nomor 7, termasuk masalah politik. Islam sangat mengatur. Tidak bisa Islam dipisahkan dari politik, karena Islam mengatur juga soal siasa. Namanya ada kitab, sebuah kitab namanya Siyasah Syar'iyah, berpolitik secara syar'i. Islam mengatur politik. Termasuk juga muskilatu taslitil kufar alal muslimin, menyelesaikan persoalan bagaimana orang-orang kafir ketika menguasai kaum muslimin, bagaimana caranya, apa sikap kita. Islam sudah menjelaskannya. Termasuk muskilatu dha'fil muslimin an mukawamati lil kufari fil adadi wal udud, termasuk kesulitan, kelemahan kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, baik dari segi jumlah ataupun kualitas. Bagaimana Islam memberikan solusi, sudah dijelaskan dalam Islam. Dan yang terakhir, muskilatu fi ikhtilafil qulubi bainal mujtama, kesulitan di mana hati-hati masyarakat terkadang satu dengan yang lainnya saling berpecah, saling memiliki penyakit hati. Bagaimana solusinya? Semua sudah ada dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama sempurna, mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah, dan segala sesuatu yang dihajatkan manusia sudah dijelaskan dalam Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memperjelas bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bukan hanya Nabi telah sempurna menyampaikan Islam, Islam itu sendiri adalah dinul kamil, agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribu mujibu ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kum li salatil jum'ah rahimakumullah.